Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan baca doa tadi kita bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar sampai akhir pembelajaran. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat di alam semesta ini. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebelum kita masuk ke dalam materi, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas, nasab beliau lahir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim, bapak orang Arab Al-Musta'ribah. Silsilah Nabi Muhammad sangat jelas dari keturunan pemuka dan pemimpin suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Al-Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adu Adnan. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf binti Zuhrah binti Kilab. Beliau berasal dari suku asli Quraisy, yang mana suku Quraisy adalah suku yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Menurut Syekh Hudari, tidaklah engkau dapati dalam silsilah bapak-bapaknya Nabi, melainkan orang-orang mulia. Tidak ada orang rendah di kalangan mereka, tetapi mereka semuanya adalah setara. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Saat itu usia Abdullah kurang dari 25 tahun. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di rumah Abi Thalib di Syaib, Bani Hashim. Perempuan yang bertindak sebagai bidannya adalah Asyafa, Ummu Abdurrahman bin Auf. Ketika Muhammad lahir, ibunya mengirim utusan kepada kakeknya untuk memberi kabar, maka Abdul Muthalib datang dengan gembira dan menamainya dengan nama Muhammad. Dalam awal masa pertumbuhannya dan perkembangannya, Nabi Muhammad SAW disusui dan dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri, yaitu Aminah binti Wahab. Setelah itu, Muhammad disusui oleh Suwaibah Aslamiyah yang merupakan budak pamannya, yaitu Abu Lahab. Setelah itu, Muhammad kecil disusui oleh Halimah binti Abi Zuhaib Asy-Sya'biyah, istri Al-Haris bin Abdul Al-Uzza, pada usia kurang dari 6 tahun.
Pada usia kurang dari 6 tahun tersebut, terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan bagian syaitan darinya oleh malaikat Jibril, dan kejadian itu disampaikan pada ibunya. Setelah kejadian itu, Muhammad diasuh oleh ibunya sendiri pada usia kurang dari 6 tahun. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya tercinta Aminah binti Wahab meninggal dunia dan dimakamkan di Abwa. Ketika ia dalam perjalanan pulang bersama Nabi Muhammad dan ditemani oleh Ummu Aiman menuju Mekah setelah mengunjungi paman-pamannya dari Bani Adi bin Najjar di Madinah. Sepeninggal ibunya, Muhammad kecil diantarkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Sejak itu, Muhammad di bawah pengawasan dan asuhan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW melebihi anak-anaknya sendiri. Namun, 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib wafat karena sudah usia lanjut. Saat itu usia Nabi Muhammad 8 tahun. Sehingga tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya yaitu Abdul Muthalib. Meski Abdul Muthalib bukanlah orang yang kaya, tetapi ia cukup perhatian dalam merawat dan mendidik Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Meskipun Abu Thalib memiliki banyak anak. Seperti juga Abdul Muthalib, Abu Thalib adalah tokoh yang disegani dan dihormati oleh kaum Quraisy. Muhammad berada dalam asuhan dan lindungan Abu Thalib hingga tahun ke-10 kenabian. Setelah itu, pamannya meninggal dunia. Dalam usia muda, Nabi Muhammad SAW hidup sebagai penggembala kambing keluarganya maupun kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan penggembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Dalam suasana demikian, dia ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu, sejak muda, Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin sebagai orang yang terpercaya. Menurut Al-Khudri, mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau bersama pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang bersama rombongan kafilah. Beliau berdagang ke Mekah. Setelah kita mengenal tentang Nabi Muhammad SAW, mari kita mulai untuk belajar tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu tidak? Pada umur berapa Nabi Muhammad SAW pertama kali melakukan dakwah? Ya, betul sekali, pada umur 40 tahun. Jadi, pada umur 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap menjadi cahaya ilmu, yakni diangkat sebagai nabi dan rasul. Peristiwa itu terjadi di bulan Juli tahun 610 Masehi. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Basya, ahli falak, bahwa peristiwa itu bertepatan pada 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro, sebuah gua di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Tempat itu, Nabi Muhammad SAW berusaha menenangkan diri dengan beribadah beberapa malam. Ibadah Nabi Muhammad SAW mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah lebih kurang dari 6 bulan, Nabi Muhammad SAW berhalwat dan bertahanus di Gua Hiro. Maka tanggal 17 Ramadan, Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril mengajari dan meminta Nabi Muhammad untuk membaca wahyu pertamanya, yaitu yang terdapat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelumnya, Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Maka Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril mendekap beliau dengan keras, kemudian melepaskannya. Kemudian Jibril mengulangi lagi, seraya berkata, "Bacalah." Tapi Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Terus Jibril mendekapnya dengan keras lagi. Sampai ketiga kalinya Jibril berkata, "Bacalah." Maka Nabi Muhammad SAW bisa membacanya. Setelah Jibril hilang, maka Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Beliau menceritakan apa yang baru dialaminya kepada istrinya, yaitu Khadijah, sambil badannya menggigil meminta untuk diselimuti. Nabi Muhammad berkata, "Selimutilah aku, supaya hilang kegemetarannya." Setelah mereda, Khadijah mengajak Muhammad SAW pergi ke rumah Warokah bin Naufal, anak pamannya yang telah memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Ia ahli kitab. Dia menulis kitab berbahasa Ibrani dan menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani. Saat itu, Warokah sudah tua renta dan buta. Setelah Khadijah menceritakan tentang apa yang menimpa suaminya, Warokah berkata, "Demi Tuhan yang menguasai jiwaku dalam genggamannya, sungguh engkau adalah nabi umat ini. Telah datang kepadamu Namus, atau malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggu dan mengusirmu." Mendengar penjelasan dari Warokah, Nabi Muhammad sedikit tenang karena masih heran dengan ucapan Warokah bahwa ia akan dimusuhi dan diusir dari tempat kelahirannya oleh kaumnya karena beliau tahu mereka mencintainya sebagai orang yang memiliki budi pekerti mulia dan suka berkata benar, sehingga mereka menamainya Al-Amin. Lalu Warokah menjelaskan, "Tidaklah seorang pembawa agama yang engkau bawa, melainkan ia dimusuhi sebagai wujud pembenaran Warokah terhadap risalah Rasul yang mulia Muhammad." Warokah berkata, "Jika aku mendapati harimau masih hidup, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat." Turunnya wahyu yang pertama, pertanda Muhammad telah dipilih Allah sebagai nabi dan rasulnya. Setelah itu tidak turun wahyu lagi selama beberapa hari. Para sejarawan bersepakat lamanya wahyu pertama dan kedua adalah 40 hari. Dalam keadaan rindu dan berharap-harap cemas, kemudian Jibril datang kembali dengan membawa wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudathir ayat 1-7, yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatanmu dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Semenjak turunnya wahyu yang kedua ini diikuti dengan wahyu-wahyu berikutnya, yaitu Quran Surat Al-Mudathir yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah masyarakat, terutama keluarga terdekatnya. Dakwah ini dilakukannya secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai ayat 216, yang artinya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.
Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 214-216. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kerabatnya. Para kerabatnya itu adalah Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, Bani Naufal, dan Bani Abdul Syam, anak-anak Abdul Manaf. Ada yang menerima, ada pula yang menolak dengan halus, dan ada pula yang menolak dengan kasar, seperti Abu Lahab. Ada dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Allah pun mengabadikan cerita Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab. Pada masa periode awal ini, kerabat Nabi yang menerima dakwah Nabi Muhammad antara lain yaitu yang pertama istrinya, Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya, Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak. Budaknya, Zaid bin Harisah sebagai orang pertama masuk Islam dari hamba sahaya, dan sahabatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Selain mereka yang masuk Islam pada masa dakwah sembunyi-sembunyi adalah Sa'id bin Zaid al-Adawi al-Quraisy dan istrinya Fatimah binti al-Khattab, saudara perempuan Umar dan Ummu al-Fadl. Lubabah binti Al-Haris al-Hilaliyah, istri Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dan Ubaidillah ibnu Haris bin Abdul Muthalib bin Hisham. Abu Salamah bin Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi al-Quraisy, putra bibi Rasulullah. Utsman bin Mad'un beserta kedua saudaranya Al-Aqram bin Abil Arqam al-Makhzumi al-Quraisy. Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Beliau berjuang keras tanpa mengenal lelah, meski banyak ejekan dan gangguan yang diajukan kepada para sahabatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berakhir ketika turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan sesuai dengan firman Allah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkannya kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak, serta negeri-negeri lain. Dilakukan pertama kali di Bukit Sofa. Ketika itu, pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Selama 13 tahun di Mekah, yaitu pada tahun 610 sampai 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan surat Makkiyah, yang meliputi 89 surat dan 4.726 ayat. Setelah kita mengetahui tentang dakwah permulaan Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu terkait perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu tidak, ketika menjalankan dakwah, Nabi Muhammad SAW menemukan masalah-masalah yang menjadi perhatian dan prioritas Nabi Muhammad, sehingga menjadi sesuatu yang harus dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Masalah-masalah tersebut yaitu yang pertama, ada mengajarkan ketauhidan. Tantangan dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah
adalah meluruskan akidah masyarakat Arab jahiliyah, yang mana mereka memiliki kepercayaan berbagai Tuhan, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, penyembahan ruh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Siswa-siswa tentunya sudah tahu bahwa Islam datang itu membawa ajaran tauhid, yaitu penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, yaitu Allah yang Maha Esa yang tak beranak dan tak diperanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedangkan Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran. Masalah yang kedua yang menjadi perhatian dan prioritas Nabi Muhammad SAW yaitu kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi serta kebiasaan masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Masalah-masalah yang ketiga yaitu memberi kabar tentang hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Nabi Muhammad SAW memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Mereka perlu menjaga kehidupannya untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan. Sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nabi Muhammad SAW berusaha meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Masalah yang selanjutnya yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minum-minuman keras, perampok, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Sementara Islam selalu mengajarkan perbuatan terpuji, seperti menolong sesama manusia, melarang melakukan fitnah, mengambil hak orang yang bukan miliknya sendiri, melarang mabuk-mabukan, melarang perzinahan, melarang penguburan bayi hidup-hidup, dan ajaran terpuji lainnya. Kondisi masyarakat Mekah yang terkenal dengan masa jahiliyah bukan mereka bodoh dalam intelektual, tetapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi. Mereka terbiasa melakukan judi, pembunuhan, dan meminum minuman yang haram. Dalam mengatasi masalah ini, ada yang tahu tidak bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mengatasi perilaku-perilaku jahiliyah tersebut? Nah, akan kita bahas setelah ini. Nabi Muhammad secara bertahap merubah perilaku-perilaku mereka sehingga menjadi makhluk yang baik dan benar. Caranya yaitu dengan Nabi Muhammad mencontohkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nabi Muhammad sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Mekah mengakui akan kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengabadikan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Qalam ayat 4. Masalah yang terakhir yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Itu adalah salah satu perhatian dan prioritas Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam terdapat tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak seperti berdagang dengan lainnya. Dan perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan seolah tanpa dosa. Sedangkan menurut ajaran Islam, manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa dan fakir miskin.
Perbedaan inilah pada akhirnya membawa perbenturan dahsyat antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab Mekah. Selain itu, status wanita dianggap sebagai aib keluarga. Kebiasaan membunuh dan mengubur anak wanita menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga. Islam mengangkat derajat wanita dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Sekian video pembelajaran tentang dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang pembawa rahmat bagi alam semesta ini. Semoga dengan video pembelajaran ini kita dapat mengambil pembelajaran dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.